Oke, kali ini kita lanjut mau bikin ragut ya. Ragut di sini kita butuh yang namanya margarin. Saya pakai margarin, mau pakai minyak goreng juga bisa. Ya, margarin dilelehin. Terus ini ada bawang bombay. Bawang bombaynya sudah dicincang. Ya. Nah, sudah bawang bombay masuk. Ini ditumis dulu. Ya. Ditumis kayak gini. Terus selain bawang bombay juga aku butuh bawang putih. Bawang putihnya udah dicincang halus atau diparut juga boleh. Ya, nggak usah semuanya. Oke. Ya. Nah, numisnya sampai gimana? Numisnya itu sampai agak caramelize, apa ya, kecoklatan gitu. Ya, bawang bombay ini pada dasarnya dia kalau dibuat sampai dia agak warnanya jadi karamel, dia aftertaste-nya jadi manis. Ya, selain itu aku juga butuh susu. Susu yang aku pakai untuk untuk bikin ragut itu selalu susu evaporasi ya. Susu evaporasi nih kayak gini nih ya. Ini mereknya, ini merek zaman baheula. Ya, kalau nggak ada merek ini, saya adanya mereknya lain, tapi susu evaporasi it's okay, pakai aja ya. Terus kalau ini sudah ditumis, sudah wangi, sudah mulai caramelize, kita ngapain? Nah, nanti ada masukin ayam, ayamnya dicincang. Ya, cincang kasar. Aduk. Oke. Nah, ini sambil kita nunggu ayam, ya. Nah, tadi susu yang 1 kaleng tadi aku tambahin air, ya. Tambahin air sampai jadi dia 1,5 liter, ya. Terus selain itu juga aku pakai terigu, nih buat ngentelinnya ya. Jadi rahasianya bikin ragut itu harus pakai terigu, jangan pakai maizena ya guys ya. Kenapa nggak boleh pakai maizena? Maizena itu kalau sudah dingin dia akan mencair, ya sifatnya seperti itu. Maizena bagus untuk dipakai jadi fla, tapi tidak bagus untuk dipakai jadi ragut. Jadi mau nggak mau Anda harus tetap pakai yang namanya terigu. Kalau dicampur gimana? Nggak bisa juga sayang, jangan maksa ya. Jadi benar-benar pure harus pakai terigu. Kenapa? Karena ragut ini nanti dianya begitu dia dingin, dia tidak boleh mencair. Kalau dia mencair, nanti kue sus misalnya ragut ini dipakai untuk kue sus, dipakai untuk kroket, atau dipakai untuk risol, nanti jadi basah, nggak bagus. Kalau risolnya basah, ya ragutnya basah, dipakai untuk risol, untuk kue sus atau dipakai untuk kroket, dia jadinya cepet basi ya. Nah, ini sayurannya bisa macam-macam. Anda sukanya apa? Misalnya kalau saya sih lebih suka ini wortel. Ya. Ini saya pakai semua. Nggak usah deh, segini aja. Too much. Ya. Atau mau pakai kacang polong gimana? Pakai silakan. Mau pakai mix vegetable yang ada buncis atau ini? Kalau pakai buncis saya nggak rekomen ya. Kalau kacang polong oke. Masih oke. Tapi kalau pakai buncis itu sifatnya berair, teman-teman. Ya. Kalau buncis itu nanti dia jadinya jadi basah. Kalau udah dingin pun jadi basah. Ya, kalau udah ini saya masukin susu ketika ayamnya sudah berubah warna semuanya ya. Jadi kalau belum berubah warna jangan ditambahin dulu susunya. Kenapa? Nanti ragutnya amis ayam, bau ayam ya. Oke. Nih. Terus saya tambahin garam. Garamnya dikira-kira ya, jangan kebanyakan. Perhatiin garam itu tiap merek itu ada karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kalau beda merek kadang-kadang tingkat keasinannya beda. Jadi yang saya kasih di resep itu hanya standarnya aja. Nanti dikira-kira sendiri ya di rumah kebutuhannya seperti apa. Ya, ini saya pakai kalau 1,5 liter kurang lebih 2 sendok teh itu udah cukup. Ya, terus saya juga pakai pala. Ini khas banget. Ya. Pala. Terus saya pakai lada. Oke, ini lada. Kalau lada saya yang saya pakai ini nih giling asli.
ya, karena giling asli jadi dia tajam banget, pakai sedikit aja tuh udah tajam wangi dan aromanya ya. Ini udah kita masuk kita sambil aduk-aduk. Nah yang ini nih terigu ini bisa kita cairkan dulu kalau nggak pede ya. Nggak pedenya apa, saya takut nanti kalau misalnya nggak ini saya ngaduknya lama akhirnya susah nih gitu kan. Jadi biasanya saya cairkan dulu. Ada juga teknik yang terigunya ditumis bareng tadi sama siapa namanya tuh, sama di awal ya, di awalnya terus langsung tumis terigu ya. Itu bisa juga seperti itu. Cuma nih ada cumanya. Walaupun bisa kadang-kadang saya nggak sukanya tuh bau amis ayamnya ya. Kadang-kadang masih suka berasa banget gitu. Itu selera ya. Kalau saya lebih suka seperti ini. Aduh wangi banget loh teman-teman loh, asik deh. Ini aku encerin gini ya, encerin seperti ini. Kurang dikit lagi. Ini sisanya. Oke, ini tuh udah nih. Ini karena kita dari susu, hati-hati ya, dia cepat mendidihnya. Harus sekali-sekali diaduk, satu biar susunya nggak pecah. Kedua juga jangan meluap hingga jauh kayak Bengawan Solo, oke? Nah, sekarang dia kalau sudah mulai mendidih, ini masuk ke dalamnya nanti ya. Sebentar nih, bentar lagi mendidih nih. Ya, sudah kecampur seperti ini. Oke. Nah, ini kita tinggal masukin, tunggu ini mendidih sedikit lagi. Oke ya. Sekali-sekali harus diaduk. Nah, ini tolong dipinggirin dulu sebentar. Oke. Ya. Oh iya, kalau pakai garam juga harus lihat-lihat. Kalau numisnya pakai margarin, lihat dulu margarinnya. Beberapa margarin ada yang tingkat kandungan garamnya tuh lumayan tinggi. Jadi kalau memang sudah tinggi kandungan garamnya, dikurangin aja. Ya, jadi hati-hati, harus dicicip-cicipin. Harus uji coba dulu sekali-sekali ya. Oke. Nah, ini enak banget. Ya. Nah, itu nih lihat udah kelihatan meletup-letup ya. Nih. Tuh udah kelihatan mulai meletup-letup. Jadi jangan tunggu sampai mendidih banget ya buat masukin ini. Ini kita masukin. Langsung diaduk. Aduknya pakai whisk atau pakai ini, mana yang bisa aja ya. Saya kalau ngaduk tepung saya lebih senang pakai whisk. Kecilin apinya ya. Aduknya rata keliling. Nah ini diaduk terus sampai dia meletup-letup dan benar-benar tidak ada cairan yang encer lagi. Ini kan masih ada nih ya, kelihatan ya samping-samping kiri kanan. Tumpah dikit. Nah kalau masih ada cairan yang di samping kiri kanan berarti belum siap ya. Jangan mentang-mentang udah meletup tapi masih ada di pinggir-pinggirannya terus udahin gitu, jangan ya. Sabar Bu, sabar ya. Nah ini kita terusin. Nah itu ya, seperti itu terus ya sampai benar-benar sudah tidak ada adonan yang cair lagi ya. Ini masih diterusin lagi ya sampai benar-benar dia set.
Nah, ini kalau sudah set, nah ya kelihatan ya, dia sudah benar-benar cairan pinggirnya itu sudah tidak ada yang ini lagi, sudah tidak kelihatan ada cairan encer lagi di samping-sampingnya. Kalau sudah seperti itu berarti dia sudah siap. Nah, kita tunggu dingin dulu baru bisa dipakai. Ingat ya, tunggu dingin dulu, itu kuncinya. Nanti lihat waktu dingin dia berair atau enggak. Kalau dia berair berarti Anda bikin gagal. Ya, tapi mudah-mudahan dengan resepnya Mama Ena mudah-mudahan tidak gagal lagi ya. Oke.